Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Ibu Dr. Ida Widi Arsanti SPMP, yang kami hormati. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Bobi Krisyagian MBA, yang kami hormati. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Ade Chandra Dijaya STP MSI MSc, yang kami hormati Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, Bapak Dr. Muharfiza STP MSI, yang kami hormati Wakil Direktur 1 Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Adi Prayoga MP, yang kami hormati Ketua Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian, Tata Air Pertanian dan Teknologi Hasil Pertanian, yang kami hormati Kepala Subbagian Umum Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, yang kami hormati Subkoordinator Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, yang kami banggakan seluruh mahasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Selasa 21 Maret 2023, bertempat di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia dalam kegiatan kuliah umum dengan tema Optimalisasi Pemanfaatan Kerjasama Ekonomi Internasional untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Kami haturkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa PEPI dalam kegiatan ini. Sebagai wujud rasa kebangsaan, mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mars PEPI. Politeknik Engineering Pertanian Indonesia menjawab tantangan negeri, berkarya serta berdaya guna, profesional dan mandiri, berkiprah ke mancanegara, berprestasi berbudi, berdharma perguruan tinggi, utamakan kemitraan, junjung tinggi kemuliaan, kompeten dan profesional, terjun
disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan kuliah umum oleh Wakil Direktur 1 Politeknik Engineering Pertanian Indonesia kepada Bapak Dr. Insinyur Adi Prayoga MP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Ibu Dr. Ida Widi Asanti, SPMP. Yang kami hormati Bapak Bobi Kristiagian, MBA, selaku Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang kami hormati Bapak Dr. Ade Chandra Dijaya, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, Bapak Dr. Muhardisya. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian, Tata Air Pertanian, dan Teknologi Hasil Pertanian. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu dosen PP serta mahasiswa sekalian, serta para hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul bersama pada kegiatan kuliah umum dengan tema optimalisasi pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian di Politeknik Engineering Pertanian dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang kami hormati, mohon izin Ibu Kapusdik dan juga Bapak Direktur, pada kesempatan ini akan kami laporkan pelaksanaan kegiatan kuliah umum pada hari ini. Selaku Ketua Panitia Kegiatan, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan kuliah umum kali ini, baik secara daring maupun luring. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, seluruh anggota panitia yang telah membantu dalam penyelenggaraan kuliah umum pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, PP merupakan salah satu pendidikan tinggi vokasi Kementerian Pertanian di bawah naungan Badan PPDSDMP, di mana PP mempunyai visi, yaitu menjadi Politeknik Engineering Pertanian Indonesia yang unggul, bertaraf internasional dalam menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang engineering dan teknologi pertanian. Demi mewujudkan visi tersebut, maka peningkatan mutu SDM pendidikan, terutama di bidang keteknikan pertanian, menjadi faktor yang penting dan perlu diperhatikan. Sehingga untuk ini dibutuhkan suatu perluasan kerjasama antara PP dengan mitra jejaring kerjasama pendidikan yang bertaraf internasional. Para hadirin sekalian kami hormati, pada hari ini BPP SDMP mengadakan kegiatan kuliah umum yang dilaksanakan di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia dengan tema optimalisasi pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian, dengan narasumber utama yang sangat luar biasa, Bapak Bobi Kristiagian, MBA, selaku Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta juga didukung oleh materi yang nanti akan disampaikan oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian,
Bapak Dr. Ade Chandra Wijaya. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pengusulan proposal kerjasama dalam kerangka Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement yang juga diikuti oleh Ibu Kapusdiktan dan Bapak Direktur PEPI beberapa waktu yang lalu. Diharapkan melalui kegiatan kuliah umum ini menjadi upaya untuk terjalinnya kerjasama internasional sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di PEPI. Hadirin sekalian yang berbahagia, kuliah umum ini diikuti oleh dosen Politeknik Engineering Pertanian dan seluruh mahasiswa PEPI tingkat 1 dan tingkat 2, serta yang hadir secara langsung di auditorium pada kesempatan ini. Selain itu juga para petani milenial dan masyarakat umum yang hadir secara luring melalui Zoom meeting. Akhirnya semoga kegiatan kuliah umum ini bisa kita ikuti dengan sungguh-sungguh dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan laporan kuliah umum pada hari ini. Mohon maaf apabila ada segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, talk show kuliah umum dengan tema optimalisasi pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Mohon berkenan dan kami persilahkan kepada Bapak Dr. Muharfiza STP MSI untuk memoderasi jalannya acara. Baik, terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa hebat, yaitu ada Pak Karu KLN, Pak Asdem, yang memang merupakan salah satu gerbang untuk institusi kita untuk go internasional. Berkat bantuan dan jalur atau jalan yang sudah diberikan, maka kita berusaha untuk menggapai yang tadi disampaikan oleh Pak Wadir 1 untuk menjadi salah satu institusi pendidikan di bawah Kementan yang go internasional. Hari ini kita akan mendengarkan paparan oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementan, yaitu Pak Dr. Ade Chandra Wijaya, kemudian Pak Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Pak Bobi Krisyagian MBA. Menurut saya dan menurut kami secara pribadi bahwa narasumber pada kuliah umum pada pagi hari ini merupakan salah satu sosok yang pribadi yang sukses di bidangnya. Dan hari ini beliau akan berbagi pengalaman kepada kita semua. Namun sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan kurikulum vitae atau CV dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu Pak Ade Chandra Wijaya. Beliau alumni IPB. Wah, ini banyak sini Pak alumni IPB, Pak. Ada Pak Mardison, ada Pak Enrico, Pak Armanto, saya juga termasuk. Ada Bang Renold juga. Nah, ini luar biasa memang, Pak. Jadi beliau lahir pada tahun 69, mengambil bidang S1-nya itu ini yang menarik, teknologi pangan dan gizi. Ini mirip-mirip dengan PEPI ini, Pak. Teknologi pangan dan gizi. Kemudian beliau mengambil S2. S2-nya dua institusi yang berbeda, yaitu di Indonesia, di GMSK mungkin ya, Pak. Oh, Seameo, Tropen. Oke, Tropen. Kemudian S2-nya di Belanda, di University of Larenstein. Dengan bidang international agriculture, dan S3 di IPB di PSDAL. Dulu saya banyak juga kawan-kawan di PSDAL, Pak.
Kemudian saat ini beliau sebagai Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dari Kementerian Pertanian. Dan kalau saya sampaikan surplus apa saja yang pernah beliau laksanakan, saya rasa ini luar biasa. Ini memang Pak Karo berkiprah di luar negeri ini untuk membawa Kementerian Pertanian ini memiliki beban yang berat, tapi beliau bisa menjalankan hal ini semuanya. Semoga saja dengan hadirnya beliau di hadapan kita pagi hari ini dapat membantu kita untuk dapat go internasional. Tepuk tangan untuk Pak Karo PLN. Kemudian yang tak kalah menarik juga pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Kementerian Koordinator, kita bilang PMK ya Pak? PMK, Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian. Itu Pak Bobi sebagai Asdep Kerjasama Ekonomi Asia. Jadi kalau secara, saya menggunakan bahasa yang easy digest Pak, untuk para student. Jadi Pak Asdep ini menguasai Asia, kira-kira begitu ya Pak Asdep. Nah, jadi memang beliau merupakan asisten deputi kerjasama ekonomi di Asia. Beliau lahir tahun 68, S1 beliau di Western Michigan University di USA, kemudian MBA-nya di University of Maryland di Amerika juga. Nah ini semoga saja dengan latar belakang dua narasumber yang berlatar belakangkan internasional, saya sangat berharap ini para mahasiswa-mahasiswi PEPI juga termotivasi untuk berusaha go internasional, kira-kira begitu. Nah, Pak Asdep ini sudah melalang melintang ini, membawa negara untuk bekerja sama secara bilateral, baik maupun multilateral. Nah, jadi semoga Pak Asdep dapat juga membantu kita, mensupport kita untuk PEPI menjadi go internasional. Baik, mungkin sebelum lebih jauh, saya juga ingin, ada istilah orang bilang, tak kenal maka tak sayang lah. Mungkin Pak Asdep dan Pak Karo bisa menyampaikan aktivitas apa nih tentang paparan yang akan disampaikan nanti di presentasinya. Nah, oleh karena itu saya persilakan Pak Karo untuk dapat menyampaikan kira-kira apa nih materi yang ingin disampaikan ke kita-kita. Saya berharap para student dapat memperhatikan dengan baik sehingga dapat bertanyalah kira-kira begitu, karena memang di dalam kancah internasional itu ya berbicara itu menurut saya suatu hal yang sangat baik, karena kita dapat menangkap ide-ide apa saja yang kalian miliki, sehingga siapa tahu nanti Pak Asdep dan Pak Karo, oh ini saran dari mahasiswa-mahasiswa PEPI ini bisa dibawa di meja bundarnya internasional, kira-kira begitu. Untuk bersingkat waktu, Pak Karo, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Direktur, yang saya hormati Pak Asdep Kerjasama Ekonomi Asia, Pak Bobi Siagian, saya dari Kementerian Perekonomian. Yang saya hormati tentu Pak Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, PEPI, Pak Dr. Muharfiza, Bapak Ibu dosen PEPI yang saya hormati, adik-adik mahasiswa dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Direktur, Pak Asdep mengawali pertemuan ini. Saya hanya ingin berbagi adik-adik, apa sih yang dikerjakan dalam kerangka kerjasama luar negeri sektor pertanian. Nanti tentu Pak Asdep akan bicara dalam kerangka yang lebih luas, dalam kerangka kerjasama ekonominya. Nah, sehingga adik-adik mahasiswa bisa melihat sebenarnya
peran kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan sektor pertanian ini seperti apa. Nah, saya ingin memulai dengan sharing terkait tantangan global pembangunan pertanian. Nah, sekarang ini ada 4 tantangan global pembangunan pertanian kita. Tentu yang pertama dari dulu ini selalu menjadi topik pembahasan utama di berbagai pertemuan internasional terkait perubahan iklim. Nah, ini sangat terkait erat dengan sektor pertanian. Karena pertanian ini kan kalau kita analogikan, kita bisa sebut sebagai biological manufacturing. Kita berbeda dengan manufacturing yang menghasilkan produk-produk seperti di perusahaan-perusahaan. Yang itu kan semuanya fully under our control. Jadi kita bisa mengendalikan seluruh faktornya. Nah, sementara pertanian ini kan proses biologis. Jadi banyak hal yang to some extent beyond our control, gitu. Salah satunya faktor iklim. Nah, iklim ini kan terus terkait dengan isu pemanasan global. Nah, sekarang sudah mulai banyak juga simulasi-simulasi dampak pemanasan global terhadap produktivitas pertanian. Katanya setiap kali suhu naik 1 derajat, maka produktivitas akan turun sekian persen. Ini berbeda untuk setiap komoditas. Dan sekarang tren pemanasan global terus meningkat. Yaitu satu tantangan yang kita hadapi bersama. Dan saya yakin adik-adik di PEPI ini juga sudah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global tersebut, tentu dari sisi aspek engineering-nya. Jadi bagaimana engineering ini bisa mengadres dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Nah, kemudian yang kedua, COVID, walaupun sekarang sudah mulai membaik. Kenapa COVID berpengaruh terhadap sektor pertanian? Karena pada saat puncak pandemi, mobilitas ini kan terganggu. Mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas jasa dan sebagainya. Itu terganggu, sehingga tadi pasokan pangan juga terganggu, pasokan bahan input produksi juga terganggu, kemudian mobilisasi tenaga ahli untuk mendukung pertanian juga terganggu. Kemudian yang ketiga, yang terjadi baru-baru ini peningkatan suhu geopolitik atau geopolitical tension, khususnya konflik antara Rusia dan Ukraine. Itu kan semua kedua-duanya merupakan produsen besar produk pangan dan juga produsen besar input produksi pertanian. Nah, ketika terjadi konflik tadi, supply chain produk pangan terganggu, supply chain input produksi terganggu. Nah, tentu produktivitas sektor pertanian juga terganggu. Nah, bagaimana nanti adik-adik di Politeknik Engineering ini bisa mengantisipasi itu? Inovasi-inovasi apa yang bisa kita buat untuk mengadres itu? Kemudian tantangan yang keempat yang terjadi sejak dulu adalah peningkatan populasi. Ketika populasi meningkat, konsumsi meningkat, maka tuntutan terhadap peningkatan produktivitas juga meningkat. Nah, kemudian strategi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi 4 tantangan ini? Nah, sebetulnya kalau adik-adik mengikuti tahun kemarin kita menjadi tuan rumah pertemuan G20 yang sekarang ini dilanjutkan dengan India sebagai tuan rumah, kita sudah menghasilkan satu formula untuk penanganan krisis global ini. Kita cantumkan di situ temanya balancing production and trade to fulfill food for all. Ini jadi ada 2 aspek. Bagaimana penguatan sistem produksi kita yang kita arahkan untuk transformasi sistem pangan dan pertanian yang lebih resilient. Resilient itu maknanya tangguh terhadap apa? Tangguh terhadap berbagai goncangan tadi. Goncangan akibat perubahan iklim, goncangan akibat meningkatnya tensi geopolitik, goncangan akibat pandemi, goncangan akibat kemungkinan bencana alam yang akan terjadi. Itu bagaimana membangun sistem pertanian kita yang tangguh. Dan yang kedua adalah berkelanjutan atau resilient and sustainable agriculture. Sustainable tentu maknanya keberlanjutan. Keberlanjutan dari aspek apa? Ada 3 pilar keberlanjutan. Secara lingkungan, sistem pertanian ini harus menjaga keberlanjutan lingkungan. Kemudian secara ekonomi harus menguntungkan, sehingga upaya apapun yang kita lakukan, once satu bisnis mengenerate
economic benefit, maka akan sustain, akan beroperasi. Kemudian yang ketiga adalah berkelanjutan dari sisi sosial. Karena tadi pertanian sangat terkait erat dengan kehidupan sosial kita. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana memastikan pergerakan arus barang atau produk pangan dan pertanian dan input pertanian yang lancar, adil, tanpa hambatan, lintas batas negara, gitu. Atau tidak hanya lintas batas negara, karena kita Indonesia ini kan negara kepulauan yang luas, antara sentra produksi ke sentra konsumsi. Nah, pada saat COVID kemarin kan kita melihat bagaimana hambatan mobilisasi ini menghambat tadi pergerakan produk pangan dari sentra produksi ke sentra konsumsi dan juga pergerakan input produksi. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, Kementerian Pertanian sebetulnya sudah merumuskan di bawah kepemimpinan Bapak Menteri yang dikenal dengan 5 cara bertindak atau 5 ways of action. Nah, kalau kita cermati 5 ways of action yang dicanangkan oleh Pak Menteri ini sangat inline dengan 5 action track yang dirumuskan di dalam Food System Summit. Nah, ini mungkin nanti adik-adik juga sudah mulai catch up dengan isu-isu global, sehingga kita juga bisa mulai melihat kemana nih potensi adik-adik secara individu akan bisa berkontribusi untuk penanganan isu global ini. Nah, ada 5 tadi yang dirumuskan dalam strategi Kementerian Pertanian untuk menghadapi tadi tantangan global itu. Pertama, bagaimana meningkatkan produksi pertanian kita secara berkelanjutan, kemudian bagaimana meningkatkan diversifikasi produksi dan konsumsi yang local base. Jadi kita berbasis kepada komoditas lokal sehingga keberlanjutannya tadi bisa dijaga. Kemudian bagaimana memastikan sistem logistik yang lancar. Kemudian mungkin yang keempat yang terkait erat dengan bidang studi adik-adik sekalian, bagaimana modernisasi pertanian ini bisa berkontribusi tadi untuk penanganan krisis pangan global. Dan yang terakhir adalah gerakan 3 kali ekspor yang harus dilihat dari sisi peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Karena ekspor itu terkait dengan 2 sisi. Jadi ada sisi produksi, produsennya petani kita, kemudian ada sisi konsumsi. Apa yang harus dilakukan? Memastikan bahwa produk-produk pertanian yang kita hasilkan fully comply with standard requirement yang ditetapkan oleh setiap negara tujuan ekspor. Nah, tentu nanti akan ada gap-nya. Jadi kita misalkan memproduksi sekarang ini mangga, yang kalau kita lihat, tadi Pak Direktur cerita kalau dibandingkan dengan mangga Jepang, mangga kita jauh lebih baik gitu dari sisi rasa, dari sisi penampilan. Tetapi tadi setiap negara menetapkan standarnya gitu. Standar itu sangat spesifik untuk setiap negara. Semakin tinggi tingkat kemajuan teknologi negara tersebut, maka semakin ketat spesifikasi standar yang mereka tetapkan. Kenapa? Karena setiap negara ingin memastikan setiap produk pangan yang masuk ke negaranya aman. Aman untuk konsumennya, aman untuk lingkungannya. Gitu. Nah, misalkan kita, seingat saya Pak Asdep, untuk proses akses ekspor mangga ke Jepang itu, sejak saya mulai gabung di Kementerian Pertanian, yang digeluti awal itu. Sampai sekarang masih itu juga. Gitu. Itu merupakan salah satu contoh betapa ketatnya standar kualitas dan standar keamanan pangan di negara yang sangat maju gitu. Nanti semakin meningkat inovasi dan teknologinya, ditemukan teknologi baru, misalkan kalau dulu standar residu pestisida yang ada di produk sayuran itu misalkan 5 ppm. Ketika teknologi mereka meningkat diturunkan lagi 2 ppm gitu. Nah, ini teknologi inovasi yang harus kita terus berkembang. Tadi narrowing the gap antara standar quality produk pertanian yang kita hasilkan dengan standar yang ditetapkan di berbagai negara. Nah, ini yang harus tadi teknologi, inovasi, engineering, digitalization bisa mengadres itu seperti apa gitu. Nah, kemudian
yang harus dilihat lagi tadi, ini standar ini dinamis, akan terus berubah. Sehingga sistem produksi kita juga harus dinamis, harus catch up dengan standar requirement di berbagai negara. Nah ini bagaimana tadi inovasi teknologi engineering system yang bisa kita hasilkan ini, bagaimana kita bisa catch up dengan perubahan tadi dinamika standar yang ditetapkan di berbagai negara. Nah makanya saya pikir Pak Direktur mungkin perlu juga satu saat ada satu mata kuliah yang memperkenalkan adik-adik ini terhadap situasi globalnya, sehingga mereka bisa catch up tadi dengan dinamika global terkait standar, terkait tadi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Nah kemudian yang berikutnya, setiap negara ini punya tadi kebijakan akses pasar yang berbeda. Nah, ada dua kebijakan akses pasar. Satu yang sifatnya ofensif, jadi bagaimana kita mendorong negara lain untuk membuka akses pasar produk pertanian kita. Kedua, strategi negosiasi yang defensif. Karena pasar produk pertanian dalam negeri quote unquote masih perlu perlindungan, Pak. Karena tadi sistem produksi kita yang belum efisien. Jadi the higher the technologies, the more efficient the production will be gitu. Kemudian the larger the scope, ya the more efficient the process. Nah, makanya kita harus memanfaatkan teknologi ini satu untuk meningkatkan efisiensi produksi melalui peningkatan skala produksi. Karena pertanian kita kan by nature ini small scale farmers. Katanya menurut data statistik sebagian besar kepemilikan lahan ini dulu kan 0,5 hektar, sekarang bahkan 0,3 hektar katanya Pak. Jadi itu semakin sulit kita bersaing dengan era globalisasi yang pada satu saat nanti ini semuanya harus terbuka. Jadi produk pertanian yang kita hasilkan ini harus mampu bersaing dengan produk-produk impor yang nanti akan terbuka masuk gitu. Nah, sekarang ini kan kita belum siap, sehingga ada instrumen-instrumen perlindungan yang masih bisa kita gunakan untuk perlindungan produk pertanian ini. Nanti Pak Asdep akan cerita lebih banyak. Instrumen perlindungan ini kan waktunya terbatas. Karena kita ditetapkan bahwa tahun, kalau nggak salah 2030 ya Pak ya, itu full liberalisasi. Nah, ketika full liberalisasi ini diberlakukan, tidak ada lagi instrumen-instrumen perlindungan. The only instrumen untuk melindungi produk pertanian kita adalah peningkatan efisiensi produksi kita. Gitu. Dan inovasi dan teknologi menjadi hal yang paling utama. Dan ini peran-peran adik-adik sekalian di Politeknik Engineering ini yang harus meng-create berbagai inovasi untuk menghadapi ini. Gitu. Mungkin kalau saat ini untuk penanganan hama misalkan, kan sekarang terkenal dengan biological crop protection. Gitu. Jadi perlindungan produk pertanian kita, sistem pertanian kita dari serangan hama melalui instrumen biologis gitu. Nah, tapi mungkin ke depan bisa saja engineering based protection gitu. Jadi bagaimana sistem-sistem mekanisasi ini juga bisa menciptakan perlindungan produk pertanian kita. Sebenarnya yang paling efektif kan ada dengan menggunakan pestisida, tetapi sekarang standar residu pestisida ini semakin rendah. Nah, sehingga kita perlu menciptakan teknologi-teknologi untuk menghilangkan jejak residu yang kita gunakan untuk membunuh hama dan penyakit tanaman. Tadi semakin tinggi ancaman perubahan iklim, itu akan semakin tinggi juga ancaman hama dan penyakit tanaman. Nah, makanya ini kesempatan-kesempatan adik-adik di PEPI ini untuk terus berinovasi untuk menghasilkan tadi inovasi-inovasi teknologi untuk penanganan berbagai tantangan akibat perubahan iklim, akibat tadi gangguan geopolitis. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi Pak Dir, Pak Asdep. Kalau dipanjang-panjangin nanti habis waktunya. Mungkin nanti kita diskusi saja sambil berjalan. Kemudian sebagai penutup, tentu upaya kami di Biro Kerjasama Luar Negeri untuk penanganan tadi ancaman global ini kita melakukan melalui 3 forum negosiasi, Pak Asdep. Ada forum bilateral, salah satunya dengan Korea, dengan Taiwan, dengan Jepang. Saat ini Pak kita sudah punya 50 lebih
MOU on Agricultural Cooperation yang ditandatangani oleh Pak Menteri. Nah, ini juga menjadi PR kami agar 50 MOU ini semuanya bisa aktif. Dan tentu masukan dari adik-adik nanti pada saat diskusi apa nih yang bisa kita kerjasamakan secara bilateral. Monggo. Jadi perlunya apa, nanti kita coba mitranya mana, terus bagaimana membawa mitra ini untuk mendukung agar PEPI Engineering ini bisa go internasional. Nah, kemudian dari sisi kerjasama bilateral kita clustering juga. Jadi yang develop partners itu tentu kita join promotion, join research. Nanti adik-adik sekalian juga bisa bekerja sama dengan universitas di negara-negara yang tingkat perkembangannya kurang lebih sama sehingga kita bisa saling sharing. Kemudian kita kelompok yang kedua adalah more developed partners. Misalkan kita lihat Australia itu punya pertanian yang sangat maju. Amerika punya pertanian yang sangat maju. Monggo adik-adik silahkan diidentifikasi apa yang bisa kita belajar dari mereka. Gitu. Kemudian mitra yang ketiga adalah yang less developed partners. Kita juga kan tidak kalah-kalah amat. Kita sudah graduate from low income countries ke middle income countries. Jadi kita juga sudah punya tanggung jawab untuk share our lesson learned and best practices. Monggo adik-adik juga dilihat apa nih yang kita merasa punya kelebihan. Nah, sekarang kita sedang membangun regional training center for agricultural development untuk wilayah Pasifik di Fiji. Nah, nanti kita bisa bawa juga dosen-dosen di sini untuk mengajar di sana, adik-adik mahasiswa untuk bisa sharing juga dengan teman-teman di sana. Nah, itu ada melalui forum bilateral, kemudian melalui forum regional, itu kita intensif dalam kerangka kerjasama ASEAN. Saat ini kita chairman ASEAN untuk 2023. Kita juga mendapatkan tugas untuk meng-create leader declaration on strengthening food security in ASEAN region in times of crisis. Jadi monggo kalau adik-adik nanti punya inovasi apa, sudah ada inovasi yang bisa kita showcasing melalui kegiatan itu, kita showcase bahwa kita tunjukkan bahwa di ASEAN kita take a leadership position untuk inovasi misalkan. Nah, kemudian satu lagi melalui forum multilateral. Kita aktif di kerjasama WTO, kita kerjasama sangat intensif dengan FAO. Nah, monggo kemarin dengan FAO kita baru bikin National Strategy on E-Agriculture. Jadi bagaimana mengintegrasikan pemanfaatan digital system untuk mendukung sektor pertanian. Kita sudah punya National E-Strategy-nya yang kemarin kerjasama dengan FAO. Nanti mungkin kita coba Pak Dir kalau ada waktu kita share juga. Itu National E-Strategy-nya, kemudian bagaimana kita bisa berkontribusi untuk pemanfaatan kerjasama dengan FAO ini. Tadi silahkan, FAO itu sangat intensif untuk kerjasama teknis. Jadi kalau misalkan adik-adik dalam bentuk kelompok punya inisiasi akan meng-create inovasi apa untuk mengadres tantangan apa, nanti kita coba. Kita bisa invite expert FAO untuk berkolaborasi menciptakan inovasi yang lebih baik. Nah, kemudian dalam kerangka International Fund for Agriculture Development, IFAD, Bu Rini itu sedang menangani juga salah satu proyek IFAD, YES, Youth Entrepreneurship and Employment Creation untuk generasi muda. Nah, ini juga ada skema-skema untuk mendukung kreativitas generasi muda menciptakan inovasi. Saya pikir ini kan juga komunitas generasi muda nih di sini. Adik-adik yang sedang belajar engineering ini, monggo dilihat. Jadi sistem belajar tidak hanya textbook, tapi mungkin melihat apa yang terjadi di komunitas global, kemudian bagaimana kita melihat kondisi spesifik lokasi kita, bagaimana kita bisa mengambil pembelajaran dari perkembangan global untuk di-customize dengan spesifik lingkungan kita. Itu Pak Direktur, Pak Asdep, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terbuka pikiran saya sebetulnya, Pak. Baik, tadi Pak Karo menyampaikan tentang tantangan global. Nah, tantangan global ini bukan hanya ditujukan kepada kita mahasiswa, juga kepada dosen. Dosen juga harus dapat
memainkan atau dapat berkolaborasi dengan tantangan global ini. Yaitu tadi pertanian merupakan tanaman organik, kemudian COVID, geopolitical tension, dan peningkatan populasi. Nah, ini isu-isu seperti ini dapat isu-isu global seperti ini merupakan tantangan kita di masa mendatang, khususnya untuk inovasi di bidang engineering pertanian. Kemudian tadi disampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa ada kegiatan-kegiatan kerjasama yang sebetulnya kita dapat berkontribusi di dalamnya. Dengan tidak adanya Badan Litbang Pertanian, karena memang Badan Litbang Pertanian sudah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Asdep dan Pak Karo, sehingga tupoksi untuk meneliti cuma ada di institusi pendidikan dengan melakukan tridharma perguruan tinggi. Penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Nah, manfaatkan penelitian dan pengabdian untuk dapat kita melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan dunia internasional. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Karo bahwa bisa kita katakanlah ada jalur-jalur yang sebetulnya dapat para Bapak Ibu dosen untuk manfaatkan untuk kita bisa menggait atau melakukan kerjasama dengan bidang-bidang baik itu bilateral, kemudian dengan negara-negara yang developed countries. Misalnya saja kita membutuhkan beberapa expert untuk dapat berdiskusi dengan para dosen bagaimana mengenai perkembangan teknologi pertanian di masa-masa mendatang. Kemudian dengan negara Fiji misalnya tadi disampaikan bahwa mungkin mereka membutuhkan teknologi maupun informasi terkait dengan perkembangan teknologi. Nah, kita bisa masuk di dalam slot tersebut. Untuk kegiatan multilateral sepertinya yang paling kencang nih IFAD, Pak, dengan kegiatan IPD, IMIP, REDSI, termasuk dengan program YES. Nah, saat ini masih di 4 provinsi dan 15 kabupaten kota ya, Bu Rini ya. 17, nambah 2 lagi ya. Berarti mungkin akan terus berkembang kira-kira seperti itu. Nah, saya sangat berharap sekali peluang-peluang yang tadi disampaikan itu dapat ditangkap oleh para Bapak Ibu dosen. Kemudian kita ramu atau kita rancang kira-kira kegiatan apa yang dapat kita lakukan, libatkan mahasiswa, sehingga saya yakin sekali di masa mendatang PP akan lebih baik lagi. Jadi semoga saja tadi yang disampaikan Pak Asdep, ada timbul pertanyaan-pertanyaan Pak Karo, timbul pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bagaimana nih untuk dapat kita kembangkan institusi dan organisasi kita ini. Baik, Bapak Ibu dosen, para narasumber, dan para mahasiswa, sekarang kita dengarkan paparan dari narasumber kedua kita, yaitu Pak Bobi Krisyagian. Tempat dan waktu kami persilakan Pak Asdep. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pusat Pendidikan Pertanian, Bu Widi, juga kepada Pak Karo KLN, Pak Ade, kemudian Pak Direktur PEPI, Pak Muhar, yang telah mengundang kami pada pagi hari ini. Kita bisa bertemu dan bisa saling tukar pikiran. Dan terima kasih juga karena memang ini kesempatan buat kami sekaligus mempromosikan kerjasama-kerjasama ekonomi atau kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia kepada negara-negara sahabat. Jadi terima kasih atas kesempatan tersebut. Jadi perlu kami sampaikan dulu bahwa sebelum kami masuk ke dalam paparan, bahwa seperti disampaikan Pak Karo tadi, kerjasama internasional itu ada 3 yang paling utama. Yang pertama adalah kerjasama bilateral, adalah kerjasama antar negara, antara Indonesia dengan mitranya, misal dengan Singapura atau dengan Amerika atau dengan Korea atau dengan Jepang. Tadi
Kemtan dibagi berdasarkan urgensinya. Saya lihat itu sangat bagus. Mana yang kita sejajar, kita biasanya dengan negara-negara ASEAN seperti Filipina, Thailand, Malaysia. Tapi memang kadang-kadang Malaysia sudah di atas kita kalau di ASEAN. Kalau yang di bawah kita, yang negara-negara tadi disebut, misalnya Fiji, kemudian negara di Oceania itu ada biasanya di bawah kita. Jadi sudah tepat tadi kita membangun pusat di Fiji tadi penelitian. Kemudian negara yang di atas kita, Bapak Ibu tahu, Jepang, China, Korea, Amerika, dan beberapa negara Eropa. Itu yang bilateral. Kemudian yang regional ini adalah ASEAN yang paling utama. Kerjasama ASEAN, yang saat ini Indonesia adalah ketuanya, ketua ASEAN. Kemudian yang APEC juga ada, kerjasama regional. Kemudian yang paling maju sekarang adalah namanya RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Itu ada semua soalnya di situ para pemain Asia Timur yang besar, Jepang, Cina, Korea itu ada semua di RCEP itu. Makanya Amerika membuat satu kerjasama baru yang kemarin dilakukan di Bali, Pak Karo hadir, itu namanya IPEF. Indo-Pacific Economic Forum. Memang itu juga sebenarnya IPEF itu hampir mirip dengan APEC. APEC juga ada, Asia Pacific Economic Cooperation juga di situ ada. Kemudian saat ini memang bedanya IPEF itu belum ada akses pasar. Jadi masih lebih ke arah yang biasanya negara-negara maju selalu membawa kepentingan dia untuk negosiasi, misalnya masalah lingkungan, masalah labor, hal-hal seperti itu yang masih sulit. Kadang-kadang Indonesia untuk ikut, misalnya perdagangan dikaitkan dengan labor, gitu, perdagangan dikaitkan dengan lingkungan, itu masih, walaupun kita menuju ke arah itu supaya lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah multilateral, seperti G20. Tahun lalu Indonesia sukses menyelenggarakan G20. Karena memang saat itu di tengah situasi perang Ukraina dan Rusia. Kami lihat bagaimana kantor Menko dan juga Kemlu melobi negara-negara G20 agar pertemuan di Bali itu sukses, dan syukurnya berjalan lancar. Memang ada tertunda beberapa jam di hari kedua waktu ada bom di Polandia turun, itu tidak diduga kan. Waktu itu kebetulan Presiden Biden mengadakan rapat pagi-pagi gitu. Kemudian jadi pertemuan G20 tertunda 2 jam aja waktu itu. Tapi tetap berjalan lancar. Kemudian ada WTO juga. WTO ini yang sering gangguin isu-isu pertanian ya. Nah, itu sering kita dari WTO itu biasanya kan ada perwakilan kita di Jenewa itu mendapat notifikasi teguran dari WTO, dari Jenewa itu dikirim ke Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Perdagangan baru misalnya ada permasalahan mengenai pertanian disampaikan ke Kemtan atau nanti ke Menko Perekonomian juga untuk kita bahas secara bersama-sama. Jadi itulah kira-kira sekedar kerjasama ekonomi internasional. Tadi ada 3 forum dan itu dibagi di kantor Menko, deputinya menangani semua, tapi kita dibagi bilateral, kemudian multilateral dan regional. Dan kami kebetulan mendapat kepercayaan yang untuk bilateral negara-negara Asia. Jadi negara-negara Asia ini sebenarnya memang happy-nya itulah trading partner kita yang paling besar. Kalau Bapak Ibu buka juga ada rekan-rekan mahasiswa lihat 10 trading partner kita atau 10 investor terbesar kita itu semua umumnya dari negara Asia, itu Jepang, Cina, Korea, Singapura, itu semua. Oleh karena itu pagi ini kami coba membuka membahas dari 2 negara di mana kerjasama kita yang pertama adalah dengan Korea, kemudian dengan Jepang. Yang dengan Korea saat ini kami baru diberlakukan namanya Indonesia Korea CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu baru berlaku 1 Januari 2023 ini. Jadi oleh karena itu kami bersama Pak Muhar dan Ibu Widi kemarin membawa proposal ke Korea dalam rangka implementasi kerjasama ekonomi Indonesia-Korea. Kemudian yang Jepang juga kita punya 2 forum. Yang pertama ada Public-Private Dialogue. Yang kedua adalah IJEPA sendiri. IJEPA ini sama dengan IKCEPA. IJEPA adalah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Ini udah berjalan duluan nih. Waktu itu ditandatangani kalau nggak salah tahun 2007 apa 2008 ya. 2007. Kemudian saat ini kemarin sempat direview. Kita mereview. Jadi setelah 5 tahun itu ada review.
Ini kita lihat bagaimana. Dan memang seperti disampaikan Pak Karo tadi, memang masalah mangga ya, akses pasar mangga ke Jepang masih terkendala karena memang orang Jepang ulet juga sih kalau bertahan ya, tapi tetap makanya kita akan pakai forum lain, salah satunya ada yang PPDT itu Public Private Dialogue, karena Jepang itu selalu datang dengan isu baru, misalnya sekarang saat ini ada renewable energy, makanya nanti kita akan tetap mendorong terus. Ada dua saat ini yang menjadi prioritas adalah yang tadi akses pasar mangga itu untuk pertanian dan juga akses pasar ikan tuna ke Jepang yang mereka masih bertahan. Tapi nanti itulah strategi negosiasi, kalau mereka kasih satu kita kasih satu, kira-kira gitulah. Nanti kita akan coba dorong terus. Next slide. Next ya, ini coba kita lihat yang IKCEPA ya. Ini adalah mengenai Indonesia Korea CEPA, perjalanannya sejak 2012, lama juga memang waktu itu perundingannya, karena memang kalau CEPA itu agak lama perundingannya karena mencakup semuanya, ada akses pasar, terus ada masalah rules of origin, kemudian trade in goods kan, trade in service, itu semua akhirnya baru ditandatangani itu 2020 akhir Desember ditandatangani di Korea. Dan waktu itu, nah cuman IKCEPA ini adalah hal yang berbeda dengan CEPA lainnya. Misalnya CEPA kita yang pertama itu adalah dengan Jepang ya. Di IKCEPA ini ada khusus istilahnya bab khusus atau ini tentang kerjasama ekonomi. Jadi itu salah satu waktu itu yang menjadikan kerjasama ekonomi sangat penting dengan Korea ini. Dan kami mendapat informasi saat ini Indonesia sedang negosiasi dengan Kanada dan akan membuat klausul seperti ini juga. Karena kalau di Indonesia Jepang atau Indonesia Australia, Indonesia Chile, kalau Chile mah nggak terlalu besar ya, itu kerjasama ekonomi itu masuk di dalam buku ininya CEPA-nya itu. Kalau yang Korea ini agak pisah. Makanya yang IKCEPA yang trade in goods semua itu nanti Kementerian Perdagangan yang koordinasi. Untuk yang khusus kerjasama ekonomi, ada kantor Menko Perekonomian yang koordinasi. Oleh karena itu kami kemarin, next slide. Ya ini yang tadi yang kami sampaikan ditandatangani di Korea 21 Desember 2020 pada saat masih COVID waktu itu tuh. Next slide. Ya inilah kira-kira bagannya kerjasama ekonomi tadi. Di mana kami sejak ditandatangani 2020, mungkin sejak 2021 kami sudah melakukan rapat-rapat dengan instansi terkait termasuk dengan Kemtan untuk mengumpulkan proposal kerjasama ekonomi. Jadi kerjasama ekonomi ini bisa kami mintakan dari semua kementerian yang ada, termasuk Kemtan dan juga Kementerian Perindustrian. Next slide. Jadi kemarin pada saat pertemuan di Korea kita bentuk namanya working group untuk kerjasama ekonomi ini. Jadi kita udah sepakat, kemarin udah kita tanda tangani TOR-nya ya, term of reference-nya. Ya, next slide. Ya inilah sektor-sektor kerjasama yang ada. Salah satunya adalah ada industri, pertanian, kemudian kesehatan. Kemarin proposalnya itu ada 18, nggak salah 18. Ada 18. Kemarin dari pertanian sudah ada 1. Kami terima kasih Pak Muhar sama Bu Widi hadir. Dan memang kami berikan kesempatan lagi untuk membuat proposal lagi. Karena dari perindustrian aja ada 9 kemarin proposalnya. Kemudian dari kesehatan, kemudian dari Kemdak ada 2 gitu. Jadi memang Kemtan kita buka. Jadi kalau Bapak Ibu dosen atau adik-adik mahasiswa ada ide mungkin bisa nanti disampaikan ke Pak Muhar, Pak Direktur untuk bisa kita ajukan lagi ke pihak Korea. Karena memang inilah kadang-kadang yang kita sering lambat untuk lakukan adalah minta kerjasama dengan negara-negara maju. Padahal di satu sisi mereka selalu memanfaatkan kita sebagai akses pasar dan juga selalu minta yang macam-macam dari kita. Kayak waktu dengan Jepang pernah pada saat kita melarang ekspor dari Fukushima itu si Jepang tiap hari datang ke kantor tuh untuk melobi. Terpaksa kami koordinasi dengan Kemtan, kemudian juga Badan Karantina dan juga dengan Badan POM waktu itu juga lama juga tuh kita bolak-balik minta tolong
dari Kemtan agar bisa dibuka impor dari Jepang untuk produk-produk pertanian dan perikanan karena dampak dari Fukushima kemarin. Next slide. Ini adalah bentuk-bentuk kemitraannya. Bisa kita lihat. Jadi untuk Bapak Ibu, apa kira-kira yang kita bisa lakukan untuk pengembangan SDM pertanian? Saya pikir adalah yang pertama kita bisa manfaatkan pelatihan. Kita bisa minta pelatihan dan juga kita bisa minta transfer teknologi. Kita juga minta joint research. Jadi itu adalah opsi-opsi. Tapi silahkan kalau nanti Bapak Ibu, adik-adik ada ide nanti bisa kita susun permintaan. Karena Korea saat ini sedang gencar minta investasi Indonesia, termasuk investasi baterai saat ini yang sangat berkembang kan, karena memang kita melarang ekspor nikel. Jadi kita minta pabriknya dibuat di Indonesia. Nah, saya pikir investor-investor itu akan masuk ke Indonesia dan terutama dari Korea, karena Korea salah satu penghasil mobil listrik kan, yang kita udah lihat kemarin dia kasih percontohan di Bali itu. Nah, itu jadi kita pikir kita dengan Korea cukup dekat. Jadi kita bisa minta mereka nanti kita bisa kalau kemarin Pak Muhar juga lihat mereka delegasinya cukup baik gitu ya nanti. Jadi kita manfaatkanlah itu kemitraan dengan Korea tersebut. Next slide. Nah, ini adalah proposal-proposalnya nanti Bapak Ibu bisa baca, yang terutama yang kalau dari pertanian kemarin kami sampaikan baru satu tuh yang proposal on Korean investment for agri-food value chain improvement through transport technology and human resource development Indonesia. Jadi proposal sudah kami sampaikan ke pihak Korea, Korea akan mempelajari, nanti kita akan lobby terus. Dan pertemuan kemarin itu bukan hanya sekali, tapi nanti serangkaian karena akan ada beberapa pertemuan. Nanti berikutnya di Indonesia kita pasti akan mengundang dari Kemtan dan juga stakeholder lain. Jadi ini semacam pertemuan kemarin itu semacam negosiasi lah. Jadi pada saat IKCEPA dibentuk, ditandatangani, dibentuk kerjasama ekonominya, tapi isi kerjasama ekonominya itu yang sedang kita lakukan. Makanya dalam kesempatan ini ide-ide dari Bapak Ibu, dosen atau dari adik-adik mahasiswa untuk kerjasama dengan Korea kita akan fasilitasi. Karena kantor Menko kan fungsinya koordinasi karena pelaksananya nanti tetap Kemtan dan kementerian-kementerian teknis lainnya. Next slide. Ya, next ini proposal-proposalnya kemarin nanti bisa dibaca. Ya, next adalah dengan Jepang. Saat ini Jepang kita punya namanya public-private dialogue dengan Jepang saat ini. Memang, nah di sini dalam dialog ini kita ada unsur peningkatan SDM. Jadi di Bekasi itu ada namanya CEPES, itu adalah hasil kerjasama antara Kemenaker dengan Jepang, dibentuk balai pelatihan di sana. Nah, saya pikir juga nanti kita bisa juga mengembangkan balai-balai yang bisa kerjasama dengan Jepang untuk sektor pertanian. Jadi di situ kita selalu bilang ke Jepang bahwa CEPES itu yang di Bekasi, balai pelatihan itu cukup baik. Jadi kita jadikan benchmark. Jadi salah satunya balai-balai itu adalah misalnya nurse atau caregiver yang mau dikirim ke Jepang dilatih dulu di situ. Terus kemudian untuk yang lainnya selain itu bahasa juga, pelatihan bahasa dilakukan di situ. Nah, itu salah satu yang dilakukan oleh balai pelatihan yang di Bekasi itu. Nah, untuk Jepang ini saat ini rencana kita akan melakukan pertemuan nanti. Rencananya bulan Juni nanti, bulan Juni kita isunya ini public private dialogue ini bukan hanya sekedar ekonomi tapi memang seluruhnya ada. Jadi kita akan angkat termasuk seperti yang kami sampaikan, kami akan angkat lagi masalah lalat buahnya mangga dan akses tuna, karena Jepang selalu menolak tapi nanti kita akan gunakan strategi negosiasi agar apa yang menjadi kepentingan Jepang kita terima dan mereka juga menerima kepentingan kita. Artinya misalnya kalau memang
menurut dia ada lalat buah di mangga, ya kita minta teknologinya gitu untuk supaya tidak ada lalat buah, kira-kira gitu yang perlu kita pikirkan. Itu adalah ini. Jadi, nah ini adalah kerjasamanya pengembangan SDM, terus ekonomi digital. Di situ juga Jepang kita akan bisa mintakan teknologi untuk bidang pertanian. Yang menarik itu di situ ada Ocean Eyes itu yang bisa teknologi yang bisa mendeteksi di mana banyak ikan untuk para nelayan. Jadi kadang-kadang nelayan tidak perlu repot-repot nunggu sampai pagi untuk dapat ikan. Jadi dengan teknologi Ocean Eyes itu satelit itu bisa kita lihat di mana ikan itu banyak. Di situ nelayan bisa kita infokan untuk menangkap ikan. Jadi lebih cepat, nggak perlu lama-lama. Itu salah satu yang dia tawarkan ke kita, Ocean Eyes itu untuk dikerjasamakan. Kemudian next slide. Nah ini rantai pasok global juga merupakan hal yang penting. Jepang akan memanfaatkan kita untuk rantai pasok global ini. Bahkan di dalam forum yang kami sebut tadi, IPEF, Indo-Pacific Economic Forum ini menjadi working group sendiri mengenai supply chain ini. Kemudian, nah penguatan ramah lingkungan ini juga sekarang menjadi menjadi masa depan. Renewable energy itu menjadi masa depan juga. Jadi di mana-mana kemarin itu waktu acara di Bali, G20 di Bali itu ditandatangani pembangunan hydropower di Kalimantan Utara tuh, karena memang sumber dayanya sangat memenuhi syarat dengan untuk mengganti fosil ya, industri yang batu bara semua itu kan nanti pada tahun 2045 kita sudah harus bebas dari batu bara. Kemudian Jepang juga concern untuk kerjasama regional dan multilateral. Ini mereka selalu bersaing dengan China. Saat ini kemarin aja ada teman dari China menanyakan tentang Jepang itu ada rencana mau buang limbah nuklirnya ke laut. Cuman dia takut mungkin Jepang sedang melobi negara-negara Oseania itu seperti Fiji, yang daerah-daerah Oseania itu, supaya mungkin dia mau buang limbah nuklirnya di daerah sana. Karena kalau kita buang di Laut Cina Selatan, nanti negara-negara ASEAN seperti Indonesia protes. Kami saat ini memang Jepang belum pernah menyampaikan secara resmi posisinya tersebut. Jadi Indonesia belum punya posisi, tapi kami sudah mencoba melihat bagaimana potensinya. Karena waktu terakhir, berapa tahun terakhir, kami berkoordinasi terus dengan Kemtan itu untuk membuka ekspor dari Jepang yang terkait Fukushima. Jadi ada beberapa prefektur atau provinsi Jepang yang waktu itu kita larang ekspornya masuk Indonesia itu karena reaktor nuklir Fukushima meledak waktu itu. Dan kemarin memang tahun lalu sebelum Menko ke Jepang, tapi sebenarnya tujuannya kunjungan Presiden bulan Juni 2021 yang lalu. Waktu Presiden Jokowi ke Jepang, kami mendengar langsung waktu itu Pak Sesmenko kami berbicara dengan Pak Sekjen Kemtan agar SK Mentan itu bisa diterbitkan sebelum Presiden Jokowi ke Jepang untuk membolehkan Jepang mengekspor atau kita mengimpor produk-produk pertanian dan perikanan yang diduga terkontaminasi nuklir Fukushima. Dan itu sudah itu. Dan Jepang itu hebat. Kalau dia ngejar sesuatu dikejar terus karena mereka sangat teliti. Jadi seperti tadi saya ngobrol sama Pak Karo sama Pak Direktur, kalau kita tanda tangan MOU dengan Jepang itu rigid sebelum tanda tangan. Tapi sebelum tanda tangan, tapi setelah tanda tangan kita tidur juga jalan tuh MOU-nya, nggak usah kita pusing gitu. Kalau dengan negara lain masih ada revisi-revisi lah kira-kira gitu. Jadi bahkan juga ada dari METI juga kemarin menghubungi ingin ketemu hari ini. Saya bilang nggak bisa, saya keluar kota hari ini. Saya nggak bilang kemana. Saya bilang ke BSD ini supaya mereka nggak ini, biar aja mereka nunggu Jumat atau itulah atau datang lagi nanti kalau dari Jepang. Karena Jepang itu setelah kita udah pandemi, udah nggak pandemi itu
saya rasa udah 3 kali mereka datang ke sini untuk bertemu ya kan. Dan mereka tuh suka ketemu pisah-pisah ketemunya dengan kantor Menko, dengan Kemda, dengan perindustrian, dan juga mungkin dengan Keptan tuh sendiri-sendiri. Itu salah satu strategi mereka supaya mereka bisa tahu kita solid apa enggak. Jadi kadang-kadang makanya kadang-kadang kalau kita punya forum langsung kita rapat persiapan dulu, kemudian baru kita hadapi sama-sama. Itu kira-kira itu yang strategi. Jepang, Cina rata-rata mitra kita gitu. Jepang, Cina, Korea kadang-kadang dia temui dulu instansi teknisnya, misalnya dia ke Kemtan, dia ke ini, baru kalau nggak berhasil baru dia datang ke Menko, terus baru nanti kita bikin rapat. Pada prinsipnya kita melihat kebijakan kita. Jadi dari kantor Menko mencoba mencari win-win solution dalam hal ini, karena sering strateginya mereka tuh satu-satu gitu. Ini yang Jepang perjanjiannya pertama sebenarnya dengan Korea karena dibikin lebih dulu, tapi lebih sama komprehensifnya karena kami kebetulan ikut perundingan Korea. Istilahnya Korea minta apa yang kamu kasih ke Jepang kasih kita semua gitu loh, waktu itu dia bilang. Akhirnya ya kita negosiasi juga termasuk penurunan tarifnya, itu yang kami ingatkan. Next slide. Nah, kalau ini umum tujuan dan manfaat ini ya sama juga. IJEPA dulu dibikin yang pertama dan kerjasama ekonomi komprehensif yang pertama kita lakukan adalah dengan Jepang tahun 2007. Kemudian baru habis itu ada beberapa negara lain seperti Australia, kemudian ada Chile yang saat ini belum jadi-jadi itu dengan Uni Eropa. Udah sejak 2010 kalau nggak salah itu, karena memang beda culture-nya. Kita negosiasi dengan orang Eropa dengan orang Asia itu beda. Kalau kita dengan Jepang, Cina, Korea, Singapura masih mudah. Saya pengalaman karena memang ini dengan India pun kita agak susah karena memang mindset-nya agak beda, terus tingkat kejujuran juga mungkin beda kali ya India. Jadi kita agak belum terlalu bisa berhasil dibanding dengan negara-negara Asia Timur maupun dengan negara Asia Tenggara. Itu juga salah satu manfaatnya. Next slide. Ya, ini adalah pemanfaatannya seperti kita lihat penempatan tenaga kerja NURS, kemudian juga pemanfaatan dari IJEPA tersebut dari grafiknya itu kita bisa lihat. Karena kadang-kadang orang bertanya dengan adanya Economic Partnership Agreement ada kemajuan nggak kita? Itu sering ditanya. Jadi kita harus bisa bedain. Kalau nggak ada EPA itu atau CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, ternyata perdagangan saya kita segitu-segitu juga. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada manfaatnya. Itulah makanya kita lakukan CEPA. Kemudian saat ini memang yang ya jadi kesimpulannya next slide. Jadi kita harus bisa memanfaatkan pengembangan sumber daya manusia dalam setiap kerjasama ekonomi dengan negara sahabat. Ini kami ceritakan kemarin pada saat minggu lalu pada saat Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, itu ditandatangani salah satunya adalah Tech Talent. Tech Talent itu adalah MOU antara Indonesia dengan Singapura yang membolehkan orang Indonesia bekerja di Singapura dengan pengalaman kurang dari 5 tahun selama 1 tahun. Nah itu nanti ada bidang-bidang kerjaannya. Nah, itu misalnya umumnya bidang-bidang high tech. Itu salah satu yang bisa dimanfaatkan juga oleh lulusan-lulusan dari PEPI. Itu juga ada. Baru ditandatangani kemarin MOU-nya. Kemudian sebenarnya kemarin lama juga kita berdebat soal MOU itu karena memang masalah visa ada perbedaan. Singapura, kalau kita tidak mengenal visa magang, kita mengenalnya visa orang kerja ke Indonesia. Kalau di Singapura ada yang namanya visa magang. Jadi padahal sebenarnya visa magang itu bisa juga kita pakai untuk kerja, tapi batas waktunya 1 tahun. Itu salah satu MOU. Mungkin nanti fresh graduate dari PEPI bisa mendaftar juga bekerja di Singapura. Bidang-bidang pekerjaannya ada juga. Kita dilampirkan, tapi memang nanti tinggal kita sebagai kantor Menko dan juga mitra kita di Singapura itu memfasilitasi pekerjaan tersebut. Orang Singapura juga kita izinkan bekerja ke Indonesia dengan masa waktu 1 tahun itu. Jadi sebenarnya seperti magang, tapi sebenarnya bekerja ini karena
setelah selesai kerja 1 tahun itu mau melanjutkan silahkan. Jadi artinya itu bisa dilakukan. Kemudian ya, jadi banyak sekali kerjasama pengembangan SDM dengan negara-negara Asia Timur tadi, Jepang dan Korea. Juga seperti pembangunan agricultural machinery, technical center dalam IKCEPA. Jadi itulah yang bisa kami harapkan bisa dimanfaatkan oleh Kemtan dan PEPI dalam kerjasama Korea itu. Makanya kami sampaikan ke Pak Direktur, Pak Muhar, agar bisa ditambah lagi proposalnya, karena negosiasi berikutnya nanti di Indonesia kita targetkan bulan Mei, tapi nanti kita lihat kesiapan dari Korea. Rupanya kemarin si Korea, waktu kami tanya apakah siap Mei negosiasi, mereka belum jawab karena mungkin mau ada pergantian chief negotiatornya kemarin kalau kami dengar dari staff. Jadi memang target kita bulan Mei ini kita negosiasi lalu. Juga ada peluang untuk Jepang. Sebenarnya sih bukan hanya Jepang dan Korea, dan China juga kita juga punya kerjasama yang sangat erat di tingkat Menko, Menteri. Jadi Menko Perekonomian bekerja sama dengan di sana ada namanya wakil PM-nya China, itu juga salah satu forum yang udah lama, dan memang pertanian juga merupakan salah satu sektor daripada kerjasama dengan China. Jadi Bapak dosen dan juga para mahasiswa bisa mengingat bahwa memang banyak peluang di bidang pengembangan sumber daya manusia. Terus kita incar juga transport teknologi, terus ya capacity building sama dengan pengembangan SDM dari negara-negara tersebut. Kadang kita memang ini yang perlu disosialisasikan, makanya kami senang bisa dapat kesempatan menyampaikan ini, karena kadang-kadang kalau kita keluar negeri kan teman-teman di kantor pikir kita jalan-jalan aja gitu, padahal sebenarnya ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, dan saya lihat juga memang masih minim kita manfaatkannya, karena memang kadang kalau negara maju persyaratan terlalu ribet dan gitu, seperti kalau kita ikut training, pegawai ikut training kan dibiayai oleh sana, memang kadang-kadang persyaratannya harus lengkap seperti ini itu gitu. Jadi memang tinggal kita membiasakan aja untuk mengambil ini membiasakan untuk mengikuti, karena mereka yang punya aturan ya kita lengkapi persyaratan-persyaratan. Tapi manfaatnya sangat besar, terutama kita ambil transport teknologinya seperti disampaikan oleh Pak Karo tadi, kita perlu teknologi pertanian dari negara-negara yang lebih maju, karena kita lihat sering sekali kita diminta untuk mereka mau terima impor buah gitu, tapi ukurannya harus sebesar ini gitu. Nah itu kesulitan buat kita tuh. Saya juga pernah dengar cerita itu. Jadi mereka ingin buahnya tidak usah terlalu besar, dan kita kesulitan memproduksi buah itu sama terus konsistensi. Nah itu juga. Terus yang kedua juga dengan Singapura, kebetulan kami nangani Singapura juga, udah lama bekerja sama dengan teman-teman Biro KLN Singapura. Waktu itu kita cuma ditargetkan 3% ekspor pertanian, itu tuh yang kami harapkan bisa tercapai itu, karena memang saingan kita di wilayah untuk ekspor Singapura itu ada Malaysia, ada Thailand, kemudian juga ada Filipina atau yang lain gitu. Jadi ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran ke Singapura itu penting juga karena dekat. Tapi kita kadang-kadang kalah di logistik, jadi lebih mahal karena memang kita harus cari dari provinsi-provinsi itu kan untuk yang mau diekspor tersebut, dan di situ juga jadi sering kalah. Tapi bagaimana kita perlu menurunkan biaya logistik, meningkatkan teknologi sehingga mudah bagi kita untuk berkompetisi dengan para kompetitor kita di sekitar Asia Tenggara ini, karena kompetitor kita di Asia Tenggara ini itu juga sangat menarik. Kemarin juga salah satu yang menarik kemarin di kerjasama Indonesia Singapura, kita dilarang ekspor listrik ke Singapura. Waktu itu ada keluar statement dari salah satu menteri, tapi kemarin disepakati udah boleh ekspor listrik selama dari Batam ya, ekspornya dari Batam ke Singapura selama keperluan Batam sudah terpenuhi. Terus kami dengar dari rekan Singapura, karena mereka melihat itu, mereka coba bikin kabel bawah laut dari Batam ke Darwin. Dari Batam ke Perth dibikin ke Australia. Jadi dia mau beli listrik dari Australia lebih boros. Akhirnya saya dengar company-nya hampir bangkrut, tapi akhirnya diinjeksi lagi.
Tapi dengan dibukanya ekspor listrik dari Batam ke Singapura, itu juga akan membantu kita bisa dapat revenue. Kemudian karena Singapura sekarang lagi itu krisis listrik, jadi dia akan cari sumber listrik. Dan juga kita bisa mengembangkan renewable energy, karena itu juga salah satu yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini. Bagaimana kita bisa menciptakan hydropower dan semua makanya semua kalau ada kunjungan presiden pasti nanti kerjasamanya mengarah ke renewable energy. Itu rencana presiden kami dengar akan ke Jerman dan Perancis itu bulan April tanggal 15, 16, 17 itu rencana kunjungan berikutnya. Kemarin kan ke Singapura beliau, nanti berikutnya ke Jerman karena ada pameran di Hannover, kemudian ke Perancis. Demikian saya pikir sekedar sharing informasi tentang kerjasama ekonomi internasional, dan kalau bapak-bapak, rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan, kami welcome untuk menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Asdep. Wah, jadi sudah terbuka wawasan kita bahwa kerjasama itu tidak hanya dengan Korea saja. Justru Jepang, kemudian negara-negara lain, Malaysia mungkin termasuk juga dengan Thailand, Filipina, itu terbuka untuk kita untuk mengimplementasikan hal tersebut. Kerjasama yang kita masukkan kemarin itu terkait dengan salah satunya adalah capacity building. Nah, saya juga tadi berharap seperti disampaikan oleh Pak Asdep bahwa ada proposal susulan. Nah, ini ditantang kita untuk mencoba membuat proposal susulan terkait dengan kegiatan NIKA-CEPA yang mudah-mudahan para Bapak Ibu dosen beserta dengan para mahasiswa dapat mengkonstruk kira-kira ide apa yang dapat kita sodorkan ke dalam proposal tersebut. Nah, mahasiswa PEPI saat ini Pak Asdep mohon izin sedang melakukan pelatihan bahasa Jepang Pak Asdep. Jadi mereka akan melakukan internship dengan visa SSW, jadi Specified Skilled Worker kalau nggak salah saya. Nah, jadi nanti mereka akan melakukan internship ke beberapa industri pertanian di Jepang. Kita sedang mempersiapkan 30 siswa. Jadi mudah-mudahan 30 siswa tersebut setelah pendalaman bahasa, pendalaman budaya termasuk dengan skill itu nanti dapat diterima di beberapa industri pertanian yang ada di Jepang. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempertajam kembali diskusi kita, saya membuka peluang. Tar dulu Mas. Ini Mas Wayan luar biasa ini semangatnya. Saya akan membuka pertanyaan untuk 3 orang penanya, baik itu mahasiswa, mahasiswi maupun para Bapak Ibu dosen. Mungkin Bapak Ibu dosen dulu kali ya. Gitu. Oke, baik. Silakan dari mahasiswa. Mungkin tadi Mas Wayan pertama, kedua. Ya, pertama dulu Mas Wayan dulu lah. Silakan. Nama, kemudian prodi, tingkat berapa Mas Wayan? Asal juga disampaikan ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Iwayan Satya Prawira Putra dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 2, asal dari Bali. Izin bertanya Pak, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, kami para mahasiswa PEPI, khususnya saya dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, belajar tentang teknologi sistem kendali dan otomasi, yang dimana mata kuliah ini sangat menarik dan juga dapat menambah skill kami sebagai seorang engineer. Tadi saya melihat ada program kerjasama antara Korea dan Indonesia seperti transfer teknologi dan model desainnya dan juga pelatihan sumber daya manusia. Kira-kira bagaimana cara kami mengikuti ataupun berpartisipasi dalam transfer teknologi dan pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi modern tersebut? Dan juga yang kedua, untuk Pak Karo dan Pak Asdep, di Kementerian Pertanian dan Kemenko Perekonomian, apakah ada fasilitas kerjasama bagi kami dan alumni
PEPI di bidang training dan transfer knowledge, teknologi pertanian dan peternakan modern, yang mana kedua hal tersebut bisa dilakukan untuk perdagangan barang serta jasa. Misal, seperti pengelolaan kawasan pertanian skala luas dengan full mekanisasi, teknologi peternakan modern, teknologi pembuatan pakan ternak, dan lain-lain, agar kami bisa lebih percaya diri untuk berbisnis ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Wayan, tadi pertanyaan pertama untuk siapa ya? Mungkin untuk keduanya bisa, Pak. Oh begitu. Baik. Siap. Baik, saya akan berikan pertanyaan kedua. Oh, mungkin Mbak dulu ya. Nanti sabar sisi kiri. Silakan, Mbak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Rilaya, mahasiswi tingkat 1 dari program studi Teknologi Hasil Pertanian asal Provinsi Banten. Sebelumnya mohon izin Pak, seperti yang kita ketahui, semakin terbukanya dunia dan persaingan pasar menyebabkan pelaku yang harus bekerja pada sektor pertanian adalah petani yang produktif dan efisien. Mengenai kerjasama internasional yang tadi sempat Bapak bahas, mohon arahannya Pak, apa sekiranya yang harus kami persiapkan sebagai mahasiswa PEPI agar mendapat kesempatan untuk ikut serta langsung dalam melaksanakan kerjasama internasional di sektor pertanian. Karena di Indonesia, regenerasi petani sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan produktivitas, perlu dukungan penelitian dan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Wip. Pak Ade. Di bawah. Sudah dapat siapa? Oke, baik. Silakan. Semangat sekali ya rupanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey Zindrino Alvero dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 2. Asal saya dari Sumatera Selatan. Izin bertanya Pak, mungkin salah satu masalah besar di penggunaan berbagai macam teknologi pertanian adalah ada di khususnya bidang hardware seperti mekanisasi, robotik, IoT, bidang pertanian, dan lain-lain. Adalah rekomendasi sumber daya manusia pemerintah ini sudah banyak membantu untuk mesin-mesin pertanian. Nah, tetapi di bidang mekanisasi pertanian ini belum banyak tenaga teknis yang tersertifikasi dan terstandar di masyarakat. Contohnya adalah mekanik traktor roda 4, combine harvester, rice transplanter, drone, dan autonomous tractor yang berstandar dan tersertifikasi. Kira-kira bagaimana caranya kami mendapatkan sertifikasi secara internasional, misalnya dari John Deere, Kubota, Yanmar, dan lain-lain. Kami mahasiswa dan alumni PEPI yang membutuhkan hal tersebut, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini ada 3 cukup berat ini Pak Asdep, Pak Karo. Silakan Pak, mungkin Pak Asdep atau Pak Karo dulu. Pak Asdep, mangga Pak Asdep. Dari Mas Wayan ya? Wayan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Jadi memang pertanyaannya tadi yang dari pertanyaan pertama itu terkait dengan teknologi ya, transport teknologi itu ya. Itu memang dalam setiap kerjasama antar negara itu biasanya negara yang lebih maju itu selalu memberikan kesempatan untuk transport teknologi. Jadi salah satu transport teknologi itu bisa kita manfaatkan dengan pendidikan, istilahnya dengan capacity building atau dengan training dan juga bantuan mesin-mesin. Jadi itu nanti kami prinsipnya sebagai chief negotiator itu nanti akan mendapat masukan dari Kemtan dalam hal ini, kira-kira apa yang dibutuhkan dan kita meminta itu kepada negara-negara yang yang sudah memiliki teknologi tersebut. Dan saya pikir nanti ke depannya juga mahasiswa akan nanti bekerja di sektor tersebut. Jadi nanti akan ikut dalam pertemuan-pertemuan tersebut.
Terus tadi menyambung langsung yang pertanyaan kedua, memang apa yang harus dilakukan ya untuk bisa mengerti transport teknologi dan yang lain. Mungkin faktor bahasa Inggris paling yang perlu kita tingkatkan. Selain pertemuan bahasa Inggris, kemudian juga karena memang nanti kita bisa melakukan training di negara lain, nanti kita bisa meningkatkan pengetahuan, skill dan juga kemampuan kita, dan juga bisa memanfaatkan program beasiswa yang ada antar negara, karena mereka selalu menawarkan dengan Korea, dengan Jepang itu mereka suka menawarkan untuk studi lebih lanjut. Jadi saya pikir nanti bisa juga tadi dari setelah lulus dari PEPI, kalau memang mau langsung kerja atau langsung bisa nanti kita fasilitasi untuk pendidikan lebih lanjut khusus di sektor tersebut. Saya pikir transport teknologi tadi ataupun biasanya memang Indonesia selalu minta itu kalau kerjasama dengan negara mitra, terutama negara yang lebih maju, transport teknologi, terus capacity building, dan juga program-program beasiswa tersebut untuk meningkatkan skill kita. Kemudian tadi yang ketiga tentang sertifikasi, nanti mungkin prinsipnya karena secara teknis kami nggak paham, tapi kalau ada permintaan kami bisa mintakan ke pihak Jepang, karena tadi disebut Kubota dan itu ya itu bisa kita mintakan, kita masukin dalam program kita, program kerjasama Indonesia-Jepang. Kami siap kalau nanti tinggal masukannya amunisinya disampaikan dari Kemtan, dari PEPI atau dari tempat Pak Ade. Kami diberi itu aja amunisinya untuk menyampaikan kepada pihak Jepang agar mereka memberikan kesempatan tersebut. Demikian kira-kira, tapi kalau ada yang lebih yang perlu kami ini kan nanti kami siapkan, tapi kami serahkan ke Pak Ade yang banyak pertanyaan teknis tadi ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Pak Karo. Silakan. Baik, terima kasih Pak Asde. Pada prinsipnya sama ya, setiap forum kerjasama itu kan ada economic cooperation and technical assistance. Jadi kayak misalkan di kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement, di samping fasilitasi akses pasar melalui trade in good, trade and services investment, ada technical assistance and economic cooperation. Jadi itu yang celah bisa kita manfaatkan. Tentu tadi jadi adik-adik sekalian harus tahu in detail apa yang diinginkan. Gitu. Jadi artinya ketika ingin tadi mendapatkan kesempatan pelatihan, itu pelatihan bidang apa? Gitu. Mungkin bisa dituangkan dalam satu lembar lah atau 1-2 paragraf sebetulnya apa. Nah kita sebenarnya Pak Dir mungkin bisa dibingkai dalam satu proposal yang lebih integrated gitu. Kita misalkan mau membangun piloting untuk pengembangan tadi teknologi pertanian terintegrasi misalkan dengan melibatkan mahasiswa PEPI. Sebagai contoh Pak Asdep, kita pernah ada bantuan Korea untuk integrated agricultural machinery untuk pengembangan padi. Nah, jadi kita kerjasama dengan pemerintah daerah, ada satu lahan waktu itu sekitar 25 hektar, kemudian ada bantuan machinery-nya lengkap dari Korea, kemudian ada tenaga ahlinya lengkap, kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan petani, stay di situ. Jadi bagaimana mengolah yang 25 hektar itu, mulai dari penggunaan machinery untuk olah lahan, untuk machinery untuk tanam, transplanter, kemudian harvester, kemudian ada satu rice milling unit. Nah itu dalam satu cycle bisnis di-manage, termasuk bagaimana pengelolaan bisnisnya. Nah ini saya pikir akan bagus juga kalau rekan-rekan di PEPI ini, misalkan tadi kan ada program studi mekanisasi, program studi apa, bergabung membuat satu proposal untuk pelatihan mengembangkan apa gitu. Nah nanti kita siapkan proposalnya, nanti mungkin Pak Asdep juga tentu banyak forum-forumnya, itu bisa menjadi bekal Pak Asdep untuk istilahnya berjualan ke mitra mana nih yang bisa kita gayat. Karena secara bilateral
tadi kerjasama dengan more developed partners kayak Korea, Jepang, itu ada skema itu gitu. Dengan Australia, termasuk yang untuk ingin dapat sertifikasi. Sertifikasinya bidang apa kan akan lebih bagus lagi kalau tadi dipilotingkan. Jadi kita bisa membawa tenaga-tenaga ahli dari luar untuk bekerja sama di sini. Kemudian juga Bapak adik-adik sekalian bisa mendapat kesempatan untuk melihat kemajuan di negara tersebut. Kan seeing is believing gitu. Ketimbang kita hanya dengar di Jepang sudah pakai semuanya robotik. Nah, nanti kita coba mau bikin simulasi seperti apa nih dalam bentuk piloting. Nanti kita bikin kerjasamanya supaya ada juga kesempatan adik-adik untuk melihat ke sana. Nah, saya pikir itu sangat terbuka kesempatan itu. Nanti kita lihat isunya apa nih. Tadi saya terkesan dengan tadi peningkatan efisiensi. Ya, betul. Karena inti dari bisnis pertanian itu ya efisiensi. Ketika kita sekarang ini misalkan produksi beras kita sudah berlimpah, tapi sistem produksi kurang efisien, kan kita kurang bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, makanya kembali efisiensi. Untuk mengadres efisiensi itu apa? Ya teknologi, inovasi gitu. Nah, inovasi rekan-rekan sekalian ini coba dilihat. Misalkan dilihat saja commodity specific approach gitu. Misalkan mangga tadi ke Korea kok belum bisa tembus juga. Misalkan ke Jepang belum bisa tembus juga. Kan ada permasalahannya lalat buah. Ini alat-alat untuk treatment lalat buah itu apa saja sih gitu. Kalau di negara maju kan sudah diadres di on farm-nya. Kalau di kita kan masih kayak misalkan manggis kan dari perkebunan bebas Pak dikumpulkan, baru post harvest treatment-nya ini. Nah, kemarin kita dengan Korea mereka menawarkan kan vapor heat treatment dengan water heat treatment. Jadi untuk mengolahnya itu harus diuapkan dulu gitu sehingga potensi lalat buahnya mati. Tapi kan tidak hanya dikasih uap karena ketika produk buah dikasih panas kan ada yang rusak tuh. Nah, mungkin adik-adik bisa melihat komponen mananya nih yang bisa kita kendalikan. Apakah suhunya kita kendalikan sekian derajat sehingga lalat buahnya mati tapi produk kesegarannya tetap terjaga. Nah, itu dari sisi mekanisasi itu monggo. Makanya tadi saya challenge untuk melihat isu-isu global tadi. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia luar, permasalahan apa yang dihadapi oleh petani, nah kemudian inovasi apa yang bisa dibikin. Nah, saya pikir juga ini bisa juga mungkin dengan Bapak Ibu dosennya membuat satu tim, oke yang penanganan ini, nanti perwakilan dari program studi ini bikin satu proposal, kemudian yang ini bikin satu proposal, gitu Pak. Nah, kemudian yang untuk pelatihan simple, monggo juga diidentifikasi bidang apa yang diinginkan, karena kami sering ada bilateral, misalkan kunjungan dari kedutaan mana, dari mana kita sudah mulai bisa sounding. Kemudian juga untuk adik-adik yang punya keinginan untuk meneruskan program S2 juga monggo, gitu. Banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita gunakan, khususnya untuk yang sudah punya idenya, gitu. Jadi jangan saya ingin sekolah S2, saya ingin sekolah S3, tapi kita belum punya apa-apa yang akan kita jual. Sekarang nyari beasiswa itu lebih mudah ketika kita punya ide ini, gitu. Nanti kita misalkan koneksikan dengan Belanda ini kerjasama sedang intensif. Mereka banyak juga menawarkan pelatihan, tapi mereka lebih suka membiayai mahasiswa yang sudah diterima di universitas, mereka tinggal bayarin gitu loh, instead of memfasilitasi itu. Nah, makanya sekali lagi kreatif gitu, memanfaatkan teknologi digital, googling lah. Misalkan mekanisasi pertanian Belanda kan terkenal dengan produk-produk hortikulturanya, apa tuh inovasinya? Saya mau bikin ini gitu. Monggo Pak Dir, Bapak Ibu dosen, kami di Biro KLN terbuka anytime kalau ada ide yang mau kita usulkan untuk kerjasama, karena sekarang ini skema-skema kerjasama skala kecil dalam bentuk hibah ini lumayan besar Pak, lumayan banyak gitu peluang-peluangnya. Tapi tadi idenya itu yang mahal, Nanti untuk melihat sponsornya kita kerjakan sama-sama, dan Pak Asep juga lebih punya banyak peluang melihat keluar. Tapi tadi proposalnya mateng, kemudian kita address bersama. Demikian mungkin Pak Fadir. Baik, terima kasih Pak Asdep dan Pak Garo. Jadi untuk mengkonstruk proposal itu ide-ide antara dosen dan mahasiswa itu harus dikolab.
harus dikolaborasi bersama. Jadi melalui para kaprodi atau melalui para dosen, silakan untuk kita nanti coba konstruk bersama kira-kira ide apa nih yang dapat kita sampaikan. Tadi sudah ada beberapa trigger yang disampaikan oleh Pak Asdep dan Pak Karo yang harus sebaiknya nih dapat kita implementasikan bersama. Ini sebagai informasi Pak Asdep dan Pak Karo, program kami ini Diploma 3 Vokasi Pak. Jadi mereka ini kalau dalam kegiatan perkuliahan itu mayoritas kegiatan pembelajaran itu adalah praktik. Karena memang mereka dipersiapkan untuk menjadi teknisi, kemudian menjadi mekanik untuk alat-alat mesin pertanian pada bidangnya masing-masing. Seperti itu Pak Step. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya berikan pertanyaan untuk yang offline, sekarang untuk yang di room Zoom, mungkin ada pertanyaan yang dapat dikelola, silakan Mbak MC atau panitia. Silakan Pak. Dari mana Pak? Mau di unmute dulu Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silakan Pak, namanya Pak. Perkenalkan, nama saya Sugiarta, Kepala SMK PP Negeri Mataram. Saya mengikuti kegiatan ini sangat menarik sekali. Ada yang ingin saya curhatkan Pak dalam kesempatan ini bahwa untuk kami selaku pengelola sekolah vokasi SMK ini juga mungkin kami ingin bergabung Pak untuk dilibatkan, karena memang sejatinya memang untuk tenaga-tenaga teknis menengah ini sebelum masuk perguruan tinggi ini dari SMK Pak. Jadi kami SMK PP Negeri Mataram salah satu binaan Kementerian Pertanian ini ingin bergabung Pak di dalam pertanian yang maju mandiri modern ini yang mengembangkan teknologi seperti PEPI ini, yang mana jika ada program-program kerjasama dengan luar negeri ini sangat bagus Pak. Sekiranya nanti ada sharing anggaran misalnya untuk studi banding kepala sekolah maupun tenaga pendidik bersama dosen, seperti cara-cara pengelolaan manajemen pertanian di era yang dulu Pak, ketika kami masih bergabung di Kementerian Pertanian, sehingga teknologi maupun informasi itu nyampe ke daerah Pak, jika tidak hanya nyampe ke Jakarta saja Pak. Jadi mohon Pak pencerahan ini, kerjasama ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan bersama dengan SMK-SMK di Indonesia, sehingga pertanian ini betul-betul akan menyeluruh untuk mendapatkan sebuah informasi teknologi. Jika nanti mengenai pembiayaan bisa kita bicarakan Pak untuk studi banding maupun pelatihan maupun program-program yang melibatkan guru, kepala sekolah maupun siswa, termasuk uji sertifikasi kompetensi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiarta dari Kepala Sekolah SMK PP Negeri Mataram. Jadi dari SMK Pertanian Pak, ini SMK PP ini sekolah menengah kejuruan bangunan pertanian negeri yang ada di Mataram. Harapannya SMK PP dapat disertakan Pak dalam kegiatan-kegiatan capacity building. Nah, karena selama ini daerah itu yang tadi mungkin disampaikan mungkin kurangnya transfer teknologi ke sana, sehingga padahal sumber daya pertanian itu banyaknya di daerah Pak. Nah, kira-kira bagaimana nih dari Biro KLN atau mungkin juga dengan Pak Asdep, apa yang harus dilakukan dan peluang-peluang apa yang ada untuk dapat mengikut sertakan teman-teman dari SMK PP. Silakan Pak Karo dan Pak Asdep. Sama mungkin ya Pak Dir, Pak Asdep. Jadi sekarang ini kan untuk kesempatan magang juga sudah mulai terbuka nih. Ke Taiwan misalkan, ini sudah gelombang kedua. Tentu kita terus melakukan evaluasi dari sebelumnya, kemudian yang berikutnya sehingga terus mengalami perbaikan. Nah, nanti untuk keterlibatan perwakilan dari daerah, mungkin ya rekan-rekan di Badan SDM itu bisa mengkoordinasikan, ada proporsinya lah. Mungkin dari SMK nanti akan belajar apanya, kemudian SMK-nya kan mungkin juga akan ada program studi khususnya, apakah pertanian itu apakah hortikultura, tanaman pangan, atau peternakan gitu.
atau untuk komoditas perkebunan, sehingga kita juga bisa melihat potensi yang ada di negara mitranya. Jadi kalau misalkan kita mau magang siswa SMK atau pengajar SMK ke negara mana, kan harus kita lihat nih, mereka punya enggak lesson learn yang bisa di-share untuk bidang ini. Jadi kembali memang kalau kami boleh sampaikan Pak Asdep, Pak Dir, ya proposalnya dulu gitu. Yang clear. Jadi kalau mau magang itu magang apa? Kemudian expected output yang diharapkan itu apa sih gitu. Dengan magang itu yang ingin dipelajari itu apa? Kemudian setelah selesai magang apa nih yang ingin didapat? Kan tentu magang ini hanya satu komponen di mana kita bisa belajar, melihat, praktek langsung, kemudian bisa membawa lesson learn yang diperoleh dari magang itu ke wilayah asalnya. Nah tentu next step-nya kan juga harus mengimplementasikan itu. Nah makanya tadi kalau itu sudah dikemas dalam satu proposal yang lengkap, ketika kembali saya akan membuat ini dengan melibatkan misalkan petani setempat dengan skala sekian, nah sehingga nanti di kerangka negosiasinya kan ada juga fasilitasi investasi ya Pak, mungkin bisa juga digiring ke sana gitu, dengan skema yang seperti apa. Kemudian sekarang kerjasama luar negeri itu di samping loan kan banyak juga paket-paket hibah gitu untuk kelompok-kelompok petani ini. Nah akan lebih bagus kalau yang akan mengelola ini adalah mereka yang juga sudah terjun, belajar, punya pengalaman, melihat langsung, berasal dari daerah, dia tahu potensi di daerahnya, tahu kendala-kendala yang dihadapi, kemudian membuat satu proposal usaha. Saya pikir akan sangat bagus Pak. Kalau misalkan dikoordinir juga melalui PEPI membuat skema-skema seperti itu, jadi tidak lagi hanya pelatihan. Kalau pelatihan setelah pelatihan dapat ilmu, ya kalau dapat kesempatan diimplementasikan, terimplementasikan. Kalau tidak dapat kesempatan, ya menguap setelah sekian tahun gitu. Tapi kalau tadi dikemas dalam bentuk mungkin nanti grup training atau grup magang yang melibatkan tadi beberapa orang ini yang ketika pulang akan mengimplementasikan itu, gitu. Mungkin demikian dari kami, Pak Asdep. Terima kasih Pak Karo. Saya menambahkan sedikit aja. Memang kata kuncinya tadi sudah disampaikan Pak Karo itu ide dan inovasi. Jadi memang menarik nih pertanyaan dari SMK di Mataram ya. Memang mekanisme tadi nih kami biasanya memang magang atau melanjutkan studi itu biasanya kadang-kadang kedutaan itu kirimnya ke Seknek, dari Seknek disebar ke semua instansi. Kadang-kadang diambil dulu kali mungkin kalau memang ada yang memenuhi syarat dia baru disebar. Kadang-kadang ke kitanya bisa juga. Terus dari kita itu di kantor. Nah makanya sekarang mekanisme sampai ke daerah itu yang harus dipikirkan. Apakah dari PEPI ada badan diklat di daerah, balai diklat pertanian di daerah kan ada ya. Nah mekanisme dari situ SMK-nya bisa mereka bisa berkoordinasi di situ. Tapi dengan catatan ada ide dan inovasi tadi itu yang kita butuhkan. Jadi itu baru nanti dari PEPI kita bisa kerjasama ke KLN Kemtan dan kita juga ke Menko siap fasilitasi. Bahkan kami karena sering kemarin ini kerja yang langsung dengan China, kita sama China, saya bilang kamu kasih dulu lah training buat orang-orang Menko gitu. Kita selalu kasih ke Seknek, nggak pernah nyampe saya bilang, nggak pernah nyampe. Akhirnya dikasih 4 kemarin kan, saya udah lagi tunjuk staf udah coba kamu 4 gitu. Cuman kan itu contoh gitu ya. Itu nanti berikutnya juga bisa kalau memang ada yang konkret ide inovasi dan ide tadi bisa kita omong dengan dubes kedutaan karena kita cukup intens lah sama dengan Pak Karo juga intens dengan kedutaan tapi mungkin Pak Karo yang bagian pertaniannya di kedutaan kita yang bagian ekonominya gitu. Itu kemarin kita minta sama China bilang kasihnya ke Seknek nggak pernah nyampe kan akhirnya dikasih 4 nih buat bulan Mei apa Juni gitu kan Juni ya itu mudah-mudahan itu dan makanya nanti menarik nih yang untuk guru maupun SMK itu ada nggak bisa kita tanya sih ke kedutaan ya. Demikian kami sedikit tambahkan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Asdep dan Pak Karo. Kebetulan Bu Kapus sudah ada di tengah-tengah kita ini, Bapak Karo dan Pak Asdep. Saya mintakan silakan Bu Kapus untuk memberikan mungkin closing statement atau mungkin arahan kepada kami kira-kira seperti apa sebaiknya pembangunan pendidikan pertanian yang ada di bawah Kementerian Pertanian. Dipersilakan untuk waktu dan tempat Bu Kapusdik. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar ya. Saya di daerah Karom, di Kabupaten Karom, di Papua. Mudah-mudahan suara bisa terdengar. Suara saya bisa terdengar, Pak Muhar? Sudah Ibu, tapi agak terputus-putus Bu Kapus. Oke, mungkin kecil ya. Baik, langsung saja yang saya hormati Bapak Bobi Siagian MBA, Asisten Deputi Kerjasama Asia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian Bapak Dr. Ade, ya, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Sektor Kementan, kemudian juga Pak Muhar selaku Direktur PEPI, dan tentu saja rekan-rekan semua yang hadir pada kegiatan yang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Pak Bobi, Pak Chandra sudah berkenan hadir di PEPI untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di sana, dan kemudian juga sudah berkenan memberikan kuliah umum kepada adik-adik PEPI, mahasiswa PEPI, dan dia semuanya yang saat ini kita bersama-sama untuk menunjukkan SDM unggul di sektor pertanian. Ya, salah satu bagaimana kita menciptakan SDM unggul adalah mendorong kerjasama di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena kita sebagai pendidikan edukasi pertanian sangat memerlukan atau media untuk praktek sehingga kompetensi dari siswa telah disiapkan dengan baik di lingkungan kampus untuk kemudian bisa menjadi alumni yang dan kemudian menguasai betul-betul sektor pertanian. Nah, salah satunya di PEPI karena memang kita fokus pada politeknik keengineeringan ya atau mekanisasi pertanian atau alat dan mesin pertanian. Maka kita mendorong untuk terus memiliki Alsintan yang maju dan modern untuk kemudian bisa sebagai tempat praktek adik-adik kita semua, terutama mahasiswa dan juga petani milenial pada umumnya, sehingga memiliki kemampuan yang memang sudah disiapkan dalam capaian pembelajaran, yaitu apakah dia sebagai teknisi Alsintan, apakah dia sebagai operator Alsintan, atau kemudian juga sebagai perekayasa sederhana alat dan mesin pertanian. Nah, karena memang peluang untuk kerjasama luar negeri ini kita harapkan ada, dan kemarin Pak Chandra kami bersama-sama dengan Pak Muhar dan Pak Bobi ke Korea untuk menyampaikan proposal terkait dengan lab mekatronik dan kemudian juga bagaimana kemungkinan kita bisa mengembangkan sister university dengan joint research, kemudian juga joint publication, kemudian pertukaran baik itu dengan mahasiswa. Tentu saja kita harapkan bersama dan tentu saja ketika kita bisa dengan Korea misalnya, maka kita bisa melakukan win solution dalam kegiatan kerjasama tersebut. Kita mengadopsi teknologi yang ada di sana, dan yang juga kita membuka kesempatan bagi Korea untuk melakukan beberapa pertukaran yang juga menguntungkan. Namun tentu saja disepakati bersama oleh pemerintah Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas apa yang disampaikan dari Pak Bobi dan Pak Chandra. Tadi Bapak menyampaikan kuliah umum dengan tema optimalisasi pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian. Mohon izin
selain Politeknik Engineering juga memiliki 6 Polbangtan dan kemudian 3 SMKPP lainnya yang tentu saja juga ingin kita dorong bersama-sama dalam menciptakan SDM unggul ini. Mohon terus dapat bekerjasama dengan kita, Pak Ade Chandra, Pak Bobi Siagian, untuk bisa kita mewujudkan kemajuan ekonomi kita dari sektor pertanian tentunya, dan kita tentu sangat bangga ketika memang pertanian ini yang akan didorong oleh generasi SDM unggul juga akan menjadi sentra atau center untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa hadir bersama-sama dalam waktu yang sudah dijanjikan, namun tanpa mengurangi rasa hormat tentunya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapusdik. Di sela-sela kesibukan Bu Kapus masih bisa menyempatkan diri untuk memberikan support dan semangat untuk kita semua, sekaligus memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin waktu jualah yang memisahkan kita, karena hari ini saat ini sudah pukul 12. Memang time kita diskusi ini kita batasi hingga pukul 12. Terima kasih atas partisipasi Pak Asdep, Pak Karo. Mohon untuk berikan aplaus untuk para narasumber kita pada pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sebagai moderator menutup kegiatan diskusi talk show kita pada hari ini. Saya kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata oleh Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia kepada kedua narasumber pada pagi hari ini. Baik, dilanjutkan untuk Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang hadir untuk melakukan foto bersama.